Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Pengambilan Keputusan Penilaian Waiters Terbaik pada Mensa Volkswagen menggunakan perbandingan metode TOPSIS dan ANP TOPSIS. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Ragyal Ahmad Bustillah, yang kedua Juanda Pratama, dan yang ketiga Muhammad Dimas Ardiansyah. Nah, pengertian metode ANP dan TOPSIS. Apa itu ANP? Metode ANP atau Analytic Network Process adalah teknik pengambilan keputusan multikriteria yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antar elemen dalam bentuk jaringan. ANP biasanya digunakan untuk masalah kompleks dengan keterkaitan antar kriteria dan alternatif. Yang kedua, TOPSIS. Apa itu TOPSIS? TOPSIS atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang memilih alternatif terbaik berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal positif dan menjauhnya dari solusi ideal negatif. Metode ini bekerja dengan membandingkan jarak tiap alternatif terhadap solusi terbaik dan terburuk. Apa itu metode ANP TOPSIS? Metode ANP TOPSIS adalah kombinasi dua pendekatan pengambilan keputusan multikriteria, di mana ANP digunakan untuk menentukan bobot kriteria dan subkriteria dengan mempertimbangkan hubungan yang saling mempengaruhi antar elemen. Sedangkan TOPSIS digunakan untuk meranking alternatif berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal. Integrasi kedua metode ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan realistis, terutama dalam situasi kompleks yang melibatkan banyak kriteria dan alternatif. Adapun alur penelitian kami yaitu pertama-tama kami memulai dengan mengumpulkan data, kemudian dilanjut dengan studi literatur. Dari studi literatur, kami memproses data dengan metode ANP dan TOPSIS. Kemudian dari kedua metode ini kami analisis perbandingannya. Kemudian kami evaluasi hasil dari datanya. Dan setelah evaluasi maka berakhir metode pencarian data kami. Untuk materi selanjutnya mengenai data TOPSIS akan dibawakan oleh teman saya, Juanda Pratama. Juanda, dipersilakan. Baik, untuk metode selanjutnya yaitu untuk perhitungan dengan metode TOPSIS. Di sini langkah pertama yaitu kita memasukkan kriteria dan bobot. Di sini kami mempunyai 5 kriteria, yaitu bertanggung jawab, disiplin dalam waktu bekerja sama, inisiatif, dan kecepatan dalam bekerja. Untuk bobotnya sendiri kami tentukan yaitu di sini bobot pertama itu 30%, ya terus 20%. Di sini 30% itu dibagi 100 jadinya 0,3 dan seterusnya akan dibagikan per 100. Langkah kedua yaitu menentukan tabel data alternatif. Di sini kami mempunyai data alternatif 9. Yang di sini yang mana 9 ini adalah jumlah waiters yang ada di Mensa. Baik, untuk langkah ketiga yaitu menormalisasi setiap nilai dengan menghitung rata-rata. Di sini untuk menghitung rata-ratanya kami menggunakan rumus rata-rata, yaitu kami mempunyai 13 pertanyaan, yang dimana 13 pertanyaan itu akan terdiri dari 5 komponen kriteria tadi. Dan kami akan mengelompokkan pertanyaan mana yang termasuk dengan dari 5 kriteria tersebut. Di sini adalah nilai yang telah dihitung rata-ratanya. Yaitu bisa kawan-kawan lihat sendiri di sini, yaitu ada K1 nilainya 3, K2 4,3, dan seterusnya. Bisa kawan-kawan lihat. Selanjutnya yaitu untuk menghitung tabel matriks keputusan. Di sini kami menggunakan rumus yang ada di slide sini, sehingga hasilnya akan didapatkan nanti yang ada di foto yang di Excel ini, yaitu A1 nilai 0,2394 dan seterusnya. Selanjutnya itu mencari tabel solusi ideal. Di sini kami menggunakan rumus yang ada di slide dengan penjelasan untuk RIJ ini nilai hasil normalisasi dari alternatif I dan J.
sedangkan WJ ini adalah bobot kriteria KJ, sehingga mendapatkan hasil hasil seperti yang ada di sini. Selanjutnya menghitung jarak ke solusi ideal. Untuk menghitung jarak ini ada dua rumus, yaitu untuk menghitung jarak yang positif dan negatif. Rumusnya bisa teman-teman lihat di sini. Dan untuk hasilnya bisa kalian lihat di yang di slide sini, itu untuk A1 nilainya yang untuk D positif nilainya 0,0506. Untuk selanjutnya untuk perangkingan. Di sini untuk perangkingan kami menggunakan rumus, yaitu VI sama dengan DI min per DI plus tambah DI min, sehingga mendapatkan perangkingan seperti ini. Di sini perangkingannya yang paling mendapatkan hasil yang paling tinggi nilainya yaitu Rozatul Jannah dengan nilai bisa lihat teman-teman lihat sendiri, yaitu 0,7352 dan seterusnya. Ini merupakan nilai terbaik dengan menggunakan rumus Topsis. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Para teman saya dipersilakan. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman saya, Ragil dan Juanda, yang telah menjelaskan beberapa materi sebelumnya. Jadi mengenai materi umumnya gitu. Untuk ANP Topsis ini, teman-teman. Jadi hanya ANP ini berbedanya gitu. Berbedanya itu ketika pembobotan kriteria awal. Jadi sebelumnya di Topsis tadi secara defaultnya pembobotannya itu banyak cara. Salah satunya itu menggunakan expert judgment ataupun berdasarkan orang yang ahli di bidangnya ataupun pakar. Lalu ada beberapa metode lainnya gitu. Nah, untuk di ANP ini, jadi tadi itu Topsis defaultnya, dan di sini kami pembobotannya menggunakan ANP, nantinya dibandingkan gitu. Untuk di ANP ini sedikit berbeda pembobotannya, jadi nggak asal langsung masukkan data gitu ya. Jadi untuk pembobotannya itu melalui beberapa tahapan, salah satunya itu masuk ke pairwise matrix. Jadi pairwise matrix ini dia melakukan perbandingan antara kriterianya gitu. Jadi bertanggung jawab dan K1 dan K2 ini berapa perbandingannya? Apakah 1/3, 1/5, sampai seterusnya gitu. Lalu masuk ke normalisasi matriks. Jadi setelah didapatkan perbandingan tadi dinormalisasikan, lalu dapat juga dengan bobot agent vector. Nah, bobot agent vector ini yang kita gunakan untuk di pembobotan Topsisnya gitu. Teman-teman lihat ya, 0,26, 0,11, 0,42. Berbeda dengan pembobotan Topsis yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi terus yang terakhir itu di tahapan pembobotan ini ada konsistensi rasionya. Konsistensi rasionya ini untuk melihat apakah nilai dari agent vektornya, bobot agent vektornya itu udah mendekati nilai yang sempurna atau terbaik gitu kan. Jadi udah bisa digunakan gitu. Jadi berdasarkan yang kami buat, konsistensi rasionya sudah cukup baik gitu. Nanti kalau sempat kita tunjukkan gitu. Lalu di langkah kedua itu ada masukkan seluruh data alternatif, sama seperti langkah-langkah seperti sebelumnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah masuk ke pembobotan AMP tadi, masuk ke tahapan topsisnya mirip gitu. Di tahap langkah ketiga normalisasi, selanjutnya di matriks keputusan ini menggunakan rumus yang sama juga gitu ya. Cuman berbeda angka karena pembobotannya yang berbeda gitu. Next. Di angka kelima solve idealnya juga mirip, angka ke-6 juga sama gitu kan, cuman perbedaan angka dikarenakan pembobotan yang berbeda. Next, jadi karena pembobotannya berbeda tentu hasilnya berbeda gitu. Yang sebelumnya tadi itu Rozatul Jannah yang pertama, sekarang ada Lawrence Momora gitu ya. Kita lihat nilai referensinya berbeda gitu. Coba lihat di slide selanjutnya, itu ada perbandingan terakhir. Nah ini teman-teman, berbeda ya. Di Aurera itu nggak berbeda, paling berbedanya itu sekitar 0,02 ya. Terus oke, dapat yang beberapa perbedaan juga ya.
Di beberapa juga dapat ranking yang berbeda gitu. Jadi pembobotan berbeda, ranking yang berbeda. Jadi untuk pertanyaan gitu kan. Jadi untuk perbandingan berbeda ini apa kesimpulan, apa fungsinya gitu, nanti kesimpulannya disampaikan oleh teman saya. Nah jadi tapi dapat dipastikan gitu ya, dapat dijelaskan untuk topis yang biasa ini menggunakan pembobotan dari expert judgment ataupun dari lain ataupun secara logika ya, biasanya topis ini secara logika gitu pembobotannya, kayak tadi per 100 kita bagikan aja yang kira-kira tanggung jawab porsinya lebih gede kita buat lebih gede. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya mengenai perbandingan. Jadi didapatkan ya teman-teman, topsis dengan pembobotan yang berdasarkan logika atau effort judgment dan lain berbeda dengan pembobotan ANP, dan lebih dikatakan atau lebih dapatnya ya, ANP ini lebih pasti nilainya, lebih jelas, lebih akurat nilainya karena menggunakan beberapa tahapan tadi. Jadi setiap pembobotannya itu dibandingkan gitu ya, setiap kriteria itu dibandingkan sehingga didapatkan pembobotan yang lebih akurat, dapat dilihat ya hasilnya. Oke, next. Oke, untuk kesimpulan saya kembalikan ke Ragil. Oke, baik. Terima kasih Dimas. Selanjutnya kesimpulan untuk hasil data yang sudah dicari dan dibandingkan tadi. Nah, hasil perbandingan antara metode topsis dan ANP topsis menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam urutan peringkat waiters. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh cara pemberian bobot pada masing-masing kriteria. Metode topsis biasa menggunakan bobot yang ditentukan secara subjektif, umumnya berdasarkan logika sederhana atau penilaian pakar atau expert judgment, tanpa mempertimbangkan keterkaitan antar kriteria. Ini membuat hasilnya cenderung kurang akurat bila terdapat interdependensi antar kriteria. Sebaliknya, pada metode ANP, mampu menghitung bobot dengan mempertimbangkan hubungan saling mempengaruhi antar kriteria. Baik keputusan akhir menjadi lebih akurat dan valid secara konseptual. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya sistem akan di share screen oleh rekan saya Dimas Ardiansyah. Untuk Dimas dipersilakan. Oke, sebentar. Selanjutnya ini aplikasi sederhana yang kami gunakan menggunakan aplikasi Streamlit. Jadi untuk aplikasi ini hanya menampilkan dua metode. Begitu data diupload dari data Excel ini, kita dapat melakukan pilihan ya, pilihan metode. Jadi kita pertama ini kita buat topsis, dan di Excel ini sheet satunya itu data-data topsis dan sheet 2-nya itu ANP topsis gitu. Jadi pembobotan yang di sheet kedua itu menggunakan ANP. Nah, ini data mentah yang sudah kami sortir ya, jadi dinormalisasi sehingga ditampilkan beberapa hit data frame ya, hit data set. Jadi hanya beberapa yang ditampilkan yang mau dipakai. Lalu dinormalisasi seperti tadi bobotnya dan didapatkan solusi dia positif ya, D plusnya sekian dan D minus sekian. Lalu didapatkan nilai skor referensi dan hasil rankingnya. Rozatul Jannah di peringkat pertama. Sama seperti ini. Dan di sheetnya ini kita pilih ya yang ANP topsis, jadi pembobotannya menggunakan ANP sama seperti sebelumnya, langsung sudah dikalkulasikan oleh program. Jadi normalisasi bobotnya, D plus D min,
jarak positif terbaik, negatif terbaik, dan didapatkan rankingannya Lawrence Menpora sama seperti sebelumnya. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke Radio. Oke, baik. Terima kasih dari rekan saya Dimas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami ini. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.